Pernahkah Bapak dan Ibu bertanya dalam hati, mengapa begitu banyak orang tua yang tampaknya sehat, perlahan-lahan melemah lalu berpulang dengan tenang, bahkan sebelum usia 82 tahun tercapai? Bukan karena serangan jantung, bukan pula karena kanker atau kecelakaan besar, namun karena sesuatu yang jauh lebih sunyi dan sering diabaikan. Saya adalah Dr. James, telah lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia, bukan hanya untuk menambah tahun dalam hidup mereka, tapi juga untuk menambah kehidupan di tahun-tahun mereka yang tersisa. Dalam puluhan tahun praktik saya di klinik, setelah menangani ribuan pasien dan meneliti begitu banyak data, saya mulai melihat pola yang sering luput dari perhatian para dokter. Dan jika saya boleh berbagi satu rahasia hari ini, tahukah Bapak dan Ibu bahwa salah satu penanda paling kuat dari panjangnya usia setelah 60 tahun tidak terletak pada tekanan darah, kadar kolesterol, atau seberapa kuat tubuh kita, tetapi justru berada pada sesuatu yang sering disembunyikan, sesuatu yang banyak lansia tinggalkan karena rasa malu, rasa takut, atau karena tidak lagi memahami pentingnya. Hari ini, saya ingin membuka kembali pintu itu. Saya akan menunjukkan satu kunci tersembunyi yang bisa membantu Bapak dan Ibu tetap kuat, mandiri, dan jernih secara mental hingga usia 80, 90 tahun, bahkan lebih. Dan yang terbaik adalah, Bapak dan Ibu tidak perlu mengandalkan obat-obatan mahal, olahraga berat, atau pola makan yang rumit. Sebab alat itu sebenarnya sudah Bapak dan Ibu miliki. Ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan kembali. Tetaplah bersama saya, karena sebentar lagi saya akan pandu langkah demi langkah yang sederhana, tapi dapat memberikan perubahan besar. Dan saya percaya, bagian terakhir dari pesan ini bisa mengubah cara Bapak dan Ibu memandang proses menua. Sebelum kita lanjut, jika Bapak dan Ibu merasa bahwa pesan ini penting untuk hidup sehat di usia lanjut, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pesan-pesan bernilai seperti ini. Jika menurut Bapak Ibu isi video ini menyentuh hati, cukup ketik angka 1 di komentar. Dan bila ada yang perlu kami perbaiki atau tingkatkan, ketik 2. Setiap komentar dari Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami, agar kami bisa lebih memahami, lebih mendukung, dan lebih hadir dalam setiap langkah kesehatan Anda. Karena sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa ada satu aspek tersembunyi dalam tubuh dan jiwa yang bisa menentukan masa depan. Kesehatan sejati, Bapak Ibu, tidak hanya soal jantung yang kuat atau gula darah yang stabil, tetapi juga soal sesuatu yang sering tak terlihat dan sering diabaikan. Hari ini, mari kita ungkap salah satu ancaman paling diam-diam, namun bisa sangat menghancurkan di usia lanjut, yakni hilangnya hubungan dengan kenikmatan tubuh, dengan rasa hangat dari sentuhan, dan dengan kebahagiaan yang dulu pernah membuat hidup terasa utuh. Saat saya menangani pasien berusia 70 atau 80 tahun, saya sering melihat sorot mata yang sama. Sebuah kesedihan yang tak diucapkan, seakan hidup menjadi lebih sunyi, lebih sepi, dan lebih jauh dari makna yang dulu pernah mereka rasakan. Bertahun-tahun saya mengamati, ada satu perubahan yang begitu perlahan terjadi. Namun dampaknya bisa dalam sekali, yaitu terputusnya hubungan antara jiwa dan tubuh kita sendiri. Kenikmatan fisik yang dulu terasa begitu alami, pelan-pelan menghilang. Sayangnya, hal ini jarang dibicarakan secara terbuka. Padahal ia terjadi di sekitar kita setiap hari, diam-diam merampas semangat hidup para lansia. Entah sejak kapan, masyarakat mulai membisikkan sebuah kebohongan, bahwa kedekatan fisik, sentuhan, dan ekspresi cinta hanya milik orang muda. Dan setelah melewati usia tertentu, kita seolah harus menutup pintu itu. Diam-diam, dalam sepi. Banyak orang tua yang akhirnya percaya bahwa menikmati keintiman fisik adalah hal yang memalukan, tidak pantas, atau sudah tak mungkin lagi dilakukan. Sebagian menarik diri karena perubahan pada tubuh, yang lain karena luka batin atau kehilangan orang tercinta, dan sebagian lainnya
hanya karena tidak tahu bahwa kenikmatan itu masih mungkin. Bahkan masih penting untuk menjaga tubuh dan jiwa tetap hidup. Apa yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa terputusnya hubungan dengan kenikmatan tubuh dapat memicu kehancuran yang diam-diam dan terus memburuk seiring waktu. Ketika tubuh tidak lagi merasakan stimulasi, aliran darah ke organ-organ vital mulai berkurang. Jalur-jalur saraf yang berkaitan dengan rasa bahagia mulai melemah. Keseimbangan hormon pun ikut terganggu. Sedikit demi sedikit, tubuh kehilangan daya lenturnya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan mental. Tidur menjadi tidak nyenyak. Suasana hati mudah turun. Energi perlahan sirna, dan tanpa disadari, sistem imun ikut melemah. Risiko penyakit kronis seperti jantung, demensia, dan depresi mulai meningkat, diam-diam, dari dalam. Saya telah melihat ini secara langsung, berkali-kali. Para pria dan wanita yang dulunya penuh semangat, perlahan kehilangan cahaya hidupnya. Bukan karena serangan jantung atau tulang yang rapuh, tetapi karena daya hidup, vitalitas, yang mereka miliki, telah lama ditinggalkan. Bapak Ibu, ini bukan berlebihan. Hubungan yang hangat dengan tubuh sendiri, dan dengan pasangan, adalah salah satu pilar utama dari semangat hidup manusia. Jika kita membiarkannya hilang, karena takut, malu, atau disinformasi, maka yang hilang bukan hanya kebahagiaan, tapi juga tahun-tahun berharga dalam hidup kita. Namun, harapan itu selalu ada. Menjalin kembali hubungan dengan tubuh sendiri, membangkitkan kembali sensasi yang lama tertidur, bisa membuka jalan menuju penyembuhan yang jauh lebih dalam dari apa yang kita kira. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali merasakan apa yang sebenarnya masih bisa diberikan oleh tubuh kita. Bahkan, bisa jadi itulah kunci yang selama ini kita cari. Untuk mendapatkan kembali kesehatan, daya ingat yang tajam, dan ketahanan emosional yang mungkin sudah lama kita anggap hilang. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kenikmatan fisik begitu kuat dalam menjaga otak, jantung, dan bahkan kemandirian hidup kita di masa tua? Tetaplah bersama saya, karena jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi akan mengubah seluruh pandangan kita tentang proses menua. Dan jika Bapak dan Ibu masih bersama saya sampai di titik ini, dan merasa bahwa apa yang saya sampaikan menyentuh hati, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Agar saya tahu Bapak dan Ibu berjalan bersama saya dalam perjalanan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian orang, tapi menjaga hubungan dengan tubuh sendiri, termasuk melalui stimulasi mandiri setelah usia 60 tahun, ternyata sangat penting bagi kesehatan dan umur panjang. Selama bertahun-tahun, saya menyaksikan sendiri perubahan luar biasa yang terjadi pada pasien-pasien lansia yang tetap terhubung dengan tubuhnya seiring waktu berjalan. Saya pun sampai pada satu kesimpulan besar. Menjaga kenikmatan fisik, termasuk melalui ekspresi pribadi, bukanlah sebuah kemewahan, tapi sebuah pondasi penting bagi hidup yang sehat dan penuh makna hingga usia lanjut. Saya tahu, mungkin ini terasa janggal untuk dibicarakan. Terlebih jika Bapak Ibu dibesarkan dalam budaya yang mengajarkan bahwa hal-hal seperti ini tabu, atau bahkan memalukan. Tapi tubuh kita tidak peduli pada norma sosial. Biologi kita punya cerita sendiri, dan cerita itu jelas sekali. Setelah usia 60 tahun, aliran darah melambat, hormon menurun, otot mulai kehilangan kekuatan, dan fungsi saraf juga mulai menurun. Namun stimulasi yang rutin, meski dilakukan sendirian, dapat melawan banyak dari perubahan ini. Ketika seorang lansia mengizinkan dirinya tetap terhubung dengan tubuh, bahkan tanpa pasangan, tubuh akan merespons dengan cara yang luar biasa. Aliran darah akan meningkat ke otak, ke jantung, hingga ke ujung-ujung tubuh, memberi kehidupan kembali pada jaringan-jaringan yang mulai melemah. Hormon kebahagiaan seperti endorfin membanjiri darah, menurunkan stres secara alami,
dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Testosteron pun meningkat sedikit demi sedikit, membantu menjaga massa otot, kepadatan tulang, dan kestabilan emosi. Semua ini adalah pilar penting untuk menua dengan kuat dan bermartabat. Yang lebih luar biasa lagi adalah dampaknya terhadap otak. Penelitian dari ilmu saraf menunjukkan bahwa kenikmatan fisik dapat menstimulasi banyak bagian otak sekaligus. Jalur-jalur saraf yang bertanggung jawab atas memori, pengaturan emosi, dan kemampuan berpikir aktif. Semuanya turut bangkit saat tubuh diberi perhatian dan sentuhan. Dengan kata lain, ini membantu otak tetap muda, lentur, dan hidup. Saya pernah menyaksikan pasien-pasien yang mulai merangkul kembali sisi ini dari hidup mereka. Dan hasilnya sangat jelas. Mereka berpikir lebih tajam, lebih kreatif, dan memiliki semangat hidup yang jauh lebih terang dibandingkan mereka yang memilih menarik diri dari dunia fisik dan emosi. Namun, lebih dari sekadar manfaat biologis, ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi di balik proses ini. Stimulasi diri di usia lanjut adalah bentuk cinta dan pengakuan terhadap tubuh sendiri. Ia adalah sebuah pernyataan bahwa tubuh kita masih layak dirawat, dicintai, dan dihargai. Ini menghancurkan mitos yang keliru bahwa menua berarti memudar, bahwa hidup yang terasa hanya milik masa muda. Sebaliknya, ia mengingatkan kita bahwa hidup masih bisa dirasakan, dalam, hangat, dan pribadi. Koneksi batin ini seringkali menjadi titik balik. Muncul semangat baru untuk makan lebih sehat, ingin kembali bersosialisasi, bahkan mulai bergerak dan berolahraga. Tubuh yang diingatkan bahwa ia berharga, akan mulai bangkit kembali. Seringkali pasien bertanya pada saya, "Dok, apakah saya tidak terlambat untuk memulai kembali?" Dan saya selalu menjawab dengan lembut, "Tidak pernah ada kata terlambat. Ya, tubuh mungkin memerlukan waktu lebih lama. Perlu sentuhan yang lebih lembut, dan kesabaran yang lebih besar. Tetapi tubuh kita, Bapak Ibu, masih mampu merasakan dan memberi kembali sesuatu yang dalam, yang menyembuhkan, yang membangkitkan semangat, dan yang bisa memperpanjang kesehatan jauh melampaui yang kita kira." Lalu, jika manfaatnya sebesar ini, mengapa masih banyak lansia yang merasa kesulitan menjalin kembali hubungan dengan tubuhnya? Jawabannya ada pada sesuatu yang tak kalah berbahaya, yaitu serangkaian keyakinan keliru yang menyesatkan dan menyakitkan. Dan inilah yang akan kita bahas berikutnya. Mitos-mitos yang diam-diam mencuri vitalitas para lansia. Saya telah melihat sendiri bagaimana pria dan wanita yang dulunya kuat dan penuh semangat, perlahan-lahan menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Bukan karena tubuh mereka gagal, tapi karena mereka percaya pada bisikan-bisikan yang salah. Mitos ini bukan sekadar kesalahpahaman yang tak berbahaya. Mereka adalah kekuatan tak terlihat, yang secara perlahan membujuk kita untuk meninggalkan sumber kehidupan kita sendiri. Salah satu mitos yang paling menyedihkan adalah anggapan bahwa setelah usia tertentu, kenikmatan fisik tidak lagi penting. Berapa kali saya mendengar pasien berkata, "Ah, saya sudah tua, untuk apa lagi memikirkan hal-hal seperti itu?" Padahal, justru karena kita telah menua, kita semakin membutuhkan koneksi, baik dengan tubuh maupun dengan hati kita sendiri. Saya sering mendengar kalimat ini dilontarkan dengan senyum pasrah. Saya sudah terlalu tua untuk hal seperti itu. Namun izinkan saya mengatakan dengan penuh kasih, usia tidak menghapus kebutuhan atau kemampuan tubuh kita untuk merasakan kehangatan, untuk disentuh, untuk merasa dekat. Yang berubah hanyalah cara kebutuhan itu diekspresikan. Meninggalkan bagian ini dari diri kita karena kita merasa itu tidak penting. Bagaikan tinggal di rumah yang gelap tanpa pernah menyalakan lampu. Ya, kita bisa bertahan, tapi betapa banyak kehangatan, warna, dan keindahan yang terlewatkan. Ada pula keyakinan yang menyakitkan
bahwa mencari kenikmatan seorang diri adalah hal yang memalukan. Banyak dari kita dibesarkan di masa di mana hal-hal seperti ini dianggap tabu, bahkan dipandang sebagai kelemahan moral. Pesan-pesan lama ini tertanam begitu dalam, hingga menimbulkan lapisan rasa bersalah yang tetap melekat. Meski kita sudah menapaki dekade-dekade akhir kehidupan, tapi izinkan saya sampaikan, dengan segenap kasih dan rasa hormat, merawat tubuh sendiri bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru, itu adalah bentuk penghormatan terhadap hidup kita, kesehatan kita, dan semangat yang masih menyala dalam diri kita. Ada juga anggapan keliru yang berbahaya, bahwa menjaga energi seksual justru bisa menguras kekuatan tubuh. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Aktivitas seksual yang sehat dan teratur, termasuk jika dilakukan sendiri, akan menyuplai kembali sistem tubuh kita. Ia menstimulasi hormon, menjaga aliran darah, dan merawat kesehatan jaringan tubuh. Sama seperti otot yang akan melemah jika tidak digunakan. Bagian tubuh kita yang berkaitan dengan kenikmatan juga perlu diaktifkan secara rutin agar tetap hidup dan kuat. Mungkin keyakinan paling merusak adalah pikiran bahwa kesehatan seksual itu terpisah dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Padahal, keduanya sangat berkaitan erat, saling menyatu, saling memengaruhi, dan sains modern baru mulai menyadari betapa dalam hubungan ini. Ketika kita merawat yang satu, yang lain pun ikut tumbuh. Namun saat salah satu diabaikan, keduanya akan layu bersama. Memahami semua mitos keliru ini adalah langkah awal untuk merebut kembali hidup yang lebih kuat, lebih hangat, dan lebih berarti. Namun mengetahui saja belum cukup. Bapak dan Ibu butuh satu peta jalan, sebuah panduan yang jelas dan bisa dipraktikkan, untuk kembali terhubung dengan tubuh secara alami, nyaman, dan aman. Dan disinilah kita sekarang. Jika Bapak dan Ibu masih bersama saya hingga titik ini, dan merasa bahwa yang saya sampaikan ini berarti, silakan ketik angka 1 di kolom komentar, agar saya tahu bahwa kita berjalan bersama. Sekarang mari kita lanjut ke bagian penting berikutnya. Langkah demi langkah untuk memulihkan kembali vitalitas seksual dan kebugaran jiwa. Saat saya mulai membantu pasien-pasien lansia menjalin kembali hubungan dengan tubuh mereka, saya menyadari bahwa semangat saja tidak cukup. Mereka membutuhkan panduan. Bukan sekadar harapan atau kata-kata motivasi, melainkan metode yang nyata, yang bisa mereka ikuti dengan percaya diri. Dan dari kebutuhan itu lahirlah metode pemulihan. Sebuah proses yang disusun langkah demi langkah, khusus untuk tubuh yang menua dengan indah. Metode ini menghormati setiap perubahan alami dalam tubuh, sambil menyalakan kembali ikatan antara pikiran dan tubuh yang mungkin telah redup selama ini. Langkah pertama adalah persiapan. Sebelum memulai, ciptakan ruang yang membuat Bapak dan Ibu merasa aman, nyaman, dan tenang. Atur suhu ruangan sesuai keinginan. Pilih tempat duduk atau tempat tidur yang nyaman. Sediakan pelumas berkualitas baik di dekat Anda. Langkah-langkah kecil ini mengirim pesan yang kuat ke tubuh Anda. Saya peduli pada diriku sendiri. Saya layak merasa nyaman. Setelah itu, berikan waktu untuk relaksasi. Ingat, ini bukan perlombaan, bukan tugas. Tarik napas perlahan dan dalam. Biarkan tubuh mulai melunak, dan pikiran mulai tenang. Cobalah tarik napas perlahan, dan biarkan detaknya menenangkan irama jantung Anda. Rasakan ketegangan dalam tubuh mulai meleleh, perlahan, satu persatu, seperti butiran pasir halus yang jatuh dari sela-sela jari yang terbuka. Tindakan sederhana untuk hadir di saat ini, ternyata bisa membuka kembali pintu-pintu rasa, yang mungkin sudah lama Anda kira telah tertutup selamanya. Lalu, pelan-pelan, tibalah momen kesadaran. Saat di mana Anda mulai menyentuh bagian-bagian tubuh yang selama ini mungkin Anda abaikan, bagian dalam paha, perut bagian bawah,
dada yang tenang. Sentuhlah dengan rasa ingin tahu, bukan dengan penilaian. Dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons, meskipun hanya sedikit saja. Respons-respons kecil itu adalah tanda bahwa tubuh Anda masih hidup, masih ingin terhubung dengan jiwa Anda. Setelah itu, perlahan-lahan, datanglah fase penyentuhan yang lebih sadar. Tanpa tekanan, tanpa harapan, Anda mulai menyentuh dengan cara yang lebih langsung, memberi kesempatan bagi rasa nyaman dan kehangatan untuk tumbuh dengan alami, mengikuti ritme tubuh Anda sendiri. Gunakan gerakan yang lembut dan penuh kesadaran. Jangan terburu-buru, karena justru dalam kelembutan itu, ada kedalaman rasa yang sering hilang dalam pengalaman yang tergesa-gesa. Bukan tentang mencapai sebuah tujuan akhir, tapi tentang menikmati setiap perjalanan yang mampu dibawa oleh tubuh Anda, hari ini, sekarang. Dan pada akhirnya, tibalah momen integrasi. Saatnya berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan berterima kasih pada diri sendiri, karena telah memilih untuk merawat dan menghormati tubuh yang telah setia menemani Anda sepanjang hidup. Nikmatilah perasaan hidup itu, apapun bentuknya, apakah lembut atau kuat. Karena dalam keheningan yang penuh penerimaan, penyembuhan mulai tumbuh. Metode ini bukan tentang mengejar masa lalu, tetapi tentang menerima siapa diri Anda saat ini. Dengan segala kebijaksanaan, kekuatan, dan kelembutan yang datang bersama usia. Tubuh Anda akan merespons dengan cara-cara yang mungkin mengejutkan Anda, perlahan tapi pasti, seiring Anda terus memperlakukan diri dengan kelembutan dan kasih sayang. Namun, ada satu penghalang yang sering tersembunyi, tekanan untuk berhasil. Ketika kita terlalu fokus ingin mendapatkan hasil tertentu, tubuh justru merasa tertekan. Otot mengencang, aliran darah terhambat, dan niat baik kita jadi tidak terasa nyaman. Cobalah lepaskan harapan bahwa setiap momen harus selalu berakhir dengan cara tertentu. Setiap detik kenikmatan, walau hanya setitik, adalah kemenangan yang layak dirayakan. Bukan untuk dibandingkan dengan ingatan masa muda, tapi untuk dihargai sebagai anugerah hari ini. Dan kadang, rasa malu muncul diam-diam dari balik kenangan lama. Bisikan dalam hati berkata, seharusnya aku tak butuh ini, atau mungkin ini tidak pantas untuk usiaku. Jika suara itu muncul, peluklah ia dengan kasih, bukan dengan penolakan. Ingatlah, mencari kenyamanan dan kenikmatan bukanlah sesuatu yang memalukan, itu adalah bentuk penghargaan kepada tubuh luar biasa yang masih Anda huni hingga hari ini. Menghadapi hambatan-hambatan ini memang tak selalu mudah. Tapi percayalah, setiap langkah kecil, setiap momen sabar dan lembut terhadap diri sendiri, bukan hanya memperkuat tubuh Anda, tapi juga memperkuat semangat dan daya tahan jiwa Anda. Dan ketika Anda mulai merasa lebih percaya diri, saat itu, Anda mungkin siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Pemulihan penuh terhadap kesehatan dan energi Anda, melalui pendekatan yang sederhana namun sangat mengubah hidup. Sebuah sistem yang memang dirancang khusus untuk masa kehidupan Anda sekarang. Bersiaplah, karena apa yang akan saya bagikan bisa menjadi perubahan paling bermakna dalam hidup Anda. Dan sebelum kita menutup perjalanan ini, izinkan saya mengingatkan satu kebenaran yang dalam. Tubuh Anda, kesehatan Anda, dan hak Anda untuk merasakan kebahagiaan, tidak pernah kedaluarsa hanya karena usia. Ia mungkin berubah bentuk, tapi tidak pernah hilang. Memulihkan kembali sisi diri yang pernah padam, bukan soal mengejar masa muda, tapi tentang menghormati kehidupan yang masih berdenyut dalam diri Anda. Menghargai kekuatan yang telah membawa Anda melewati puluhan tahun, dan menyadari bahwa jiwa Anda belum menyerah. Saya telah menyaksikan banyak orang, di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, yang berhasil menyalakan kembali cahaya dalam dirinya. Bersama cahaya itu, mereka menemukan kembali kesehatan, kepercayaan diri, dan kebahagiaan yang tulus. Anda pun layak mendapatkannya. Dan semuanya dimulai dengan satu keputusan kecil, untuk percaya bahwa Anda masih mampu, masih layak, masih hidup, dalam arti yang paling utuh. Mulailah dari yang kecil. Bersabarlah.
Bersikap lembutlah kepada diri sendiri. Dan ingatlah, setiap langkah yang Anda ambil untuk menyatu kembali dengan tubuh Anda adalah langkah menuju masa depan yang bukan hanya lebih panjang, tetapi lebih bermakna. Cerita Anda belum selesai. Hari ini, pilihlah untuk melanjutkannya dengan kekuatan, martabat, dan keutuhan yang memang sudah menjadi hak Anda sejak awal.